Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Para muhibbin rahimakumullah. Di sini Imam Ahmad ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha bil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha bil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir, merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa aja kita memprogram, kayak apa aja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang, isuk kena hendak ka anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua.
Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang nang dicela. Artinya dicela ini siapa nang mencela? Allah nang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang di keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati, atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah Hikam singgah. Nah, kayaknya sejam-jam di rumah Hikam aku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku bopokol tengah hari kina makan di rumah Mintuha. Nah, tontong makan kina hanya boleh ke rumah. Nah, ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, isuk rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian, kayaknya jam 8 mailangi orang garing, jam 10 kayaknya ke orang pengantinan, imba tengah hari kayaknya nak membaca Quran sejus-jus, kayaknya imba asar 4 pengajian sampai kayaknya maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan, itu dicela juga, dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tertinggal insya Allahnya. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti
ada insya Allahnya, supaya jangan dicela oleh Allah, jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak bana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya saurangan dalam hati aja. Namun esok kena kasaruan lah insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Dia bilang merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana aw duniyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya. Isok rencana hendak kasini. Insya Allah masih dicela lagi. Masih dicela. Isok kena yang subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak ma'atar jenazah, hendak ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tertinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga itu. Nah jadi supaya jangan dicela Allah, isok sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu dan bihaulillah wa quwwatih dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kadalah haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Insya Allah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana aw duniyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang juhur ya tuh kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini nah. Akhirnya kita tinggal kewajiban. Nah ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar. Rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakaruki umpamanya. Atau rapat apa, apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan, asik rapat kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istikthar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia. Seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah ini memikirkan, merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Hendak memperbanyak harta atau hendak
baagak dengan harta. Dirancangnya, ini mun ku jual kabun sekian juta, ku jual itu sekian juta, jual ini sekian juta. Kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih, kada bakutik lagi lawan aku mutur semua. Nah, maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kalian pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima, tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nyaman-nyaman. Nah, habis nggak situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah ini rancangan nang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril ma'siyatin. Merancang untuk menghasilkan satu maksiat. Katta'ah ma'ar-riya, seperti taat beserta riya. Inya merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang? Kayak apa caranya aku nih imam supaya dipuji orang? Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang? Kayak apa aku nih menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Dirancang. Oh, ka ini kina, ka ini kina, ka itu kina. Nah, supaya kena dipuji oleh orang. Nah, ini rancangan maksiat. Rancangan yang dicela. Apakah ibadah nang sifatnya untuk dipuji oleh selain Allah, itu ngarannya adalah riya. Nah diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah Ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali man manna bihi 'ala ibadihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal. Fala tasrif aqlaka alladhi manna Allahu bihi 'alaik bit tadbiril mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghaira syakirin laha. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal. Akal itu merupakan termasuk yang paling afdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang nang dicela kayak tadi. Kufranun li ni'matil akli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap, mengkada beakal, berharga lah. Tidak ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi.
Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah yang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi.